lagi zina kita lihat, gitu kan? Walaupun hanya berdua sama suami, walaupun hanya sendirian, ya kita sama saja mendukung berzinahan. Kita beli kasetnya, duitnya sudah haram tuh. Kemudian kita tonton, belum lagi ada orang yang luar biasa, ya dia bukan loyal dalam kebaikan, ngajak orang ke masjid, ngajak orang nonton rame-rame, kan itu. Ini bahaya sekali. Berapa banyak dosa yang dia dapatkan? Ini bahaya sekali. Yang ketiga, mengajarkan biologis yang tidak Islami, karena mereka akan pakai cara-cara mereka. Najis lah, kotor lah, dari dubur lah, dan seterusnya. Ini semua haram dalam agama Islam. Dan ulama mengatakan kesimpulannya, biologis teman-teman sekalian adalah sesuatu yang alami, sebagaimana seseorang tahu ini makanan masuk melalui mulut saya, bukan di kuping, bukan di mata. Orang sudah tahu secara alami, biar tidak. Anak kecil, anak saya 2 tahun, saya kasih makanan, dia masuk di mulutnya tuh, padahal dia belum bisa ngomong, gitu kan. Tahu dia, tahu mata melihat, kalau ditutup dia nggak bisa melihat, tahu telinga mendengar, tidak bisa yang lain. Sebagaimana juga biologis begitu. Kita cukup mengambil teori-teori, dan syariat sudah mengajarkan secara panjang lebar. Buku ini mendetail sekali merincikan masalah itu ke depannya, ada bahasannya. Maka kita tidak perlu, hati-hati teman-teman sekalian. Ini berbahaya sekali. Sampai ada orang pernah mengeluh sama saya, seorang ibu mengatakan, Ustadz, sampai suami saya parah sekali, dia tidak bisa biologis sama saya kecuali sambil buka laptop nonton film itu. Sampai sudah parah karena sudah bertahun-tahun nih, sudah berkarat. Dia tidak bangkit syahwatnya tanpa harus itu. Itu waswas syaitan. Nggak bisa, ini harus diruqyah ini. Kalau dibacain ayat-ayat bisa gangguan syaitan yang ada dalam tubuhnya. Buku ini mengemukakan pengembaraan penuh berkah yang ditempuh pemuda muslim dalam mencari istri ideal yang akan menyertainya sepanjang hidup dengan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku ini mengemukakan juga fase-fase perjalanan itu, di mana dari penjelasan tentang kriteria dan dasar-dasar ditetapkan Islam untuk memilih istri soleha. Lalu apakah kriteria-kriteria dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW yang harus dimiliki suami? Buku ini juga mengemukakan tentang sebagian hal yang terjadi dan dihadapi peminang, berupa permasalahan yang berkaitan dengan peminangan dan hukum-hukumnya, mahar, kafaah atau keselarasan, dan permasalahan lain seperti melihat wanita yang dipinang yang disyariatkan dan hukum-hukumnya, yang dihalalkan bagi peminang terhadap wanita yang ia pinang, yang dihalalkan bagi peminang setelah akad nikah. Apakah peminang wajib memberi nafkah kepada wanita yang ia pinang sedangkan ia masih berada di rumah ayahnya, si perempuan masih di rumah ayahnya? Halalnya emas yang dipakai oleh wanita, hukum-hukum pernikahan seperti tempat akad, wali, rukun dan syarat akad, doa untuk kedua mempelai, walima atau pesta pernikahan dan seterusnya. Kemudian hukum khulu, hukum nikah al-urf. Urf ini tradisi, ya. Kalau ada orang karena nikah hanya karena tradisi. Nah, jadi kita harus tahu setiap muslim dan muslimah harus menjadikan Islam sebagai tradisinya, jangan tradisi diislamkan. Garis bawah itu. Karena ada suku-suku di Indonesia ini yang memang malah dibalik, tradisinya yang diislamkan. Mereka muslim tapi bukan cara Islam, ya. Kemudian pesan-pesan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, ada hak istri, ada hak suami, etika-etika untuk suami istri. Kemudian buku ini juga memaparkan hukum jima atau seksual dan berbagai persoalannya, antara lain hukum seks dan cara memulai malam pengantin, diharamkan menyetubui istri dari dubur atau anus dan pada saat haid, solusi dari ejakulasi dini, ya, makanan dan obat-obatan yang dapat menambah kekuatan seksnya, manfaat dan kerugian seks kalau terlalu berlebihan atau kurang sekali, hukum azal, tadi mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, mengobati rabt atau ketidakmampuan melakukan seksual pada malam pengantin. Dan saya memohon kepada Allah, kata beliau, agar usaha ini benar dan ikhlas karena wajahnya Allah yang mulia. Dan jika ada yang saya tulis ini benar, maka itu berasal dari Allah semata, dan jika di sana terdapat kesalahan, maka itu berasal dari saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya terbebas darinya, ya. Jadi ini kurang lebih mukaddimah. Kita sudah punya gambaran apa yang diinginkan oleh penulis dalam masalah ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian, dan saya punya metode dalam bahasan buku ini, ya. Saya akan selalu tidak buru-buru dalam menyelesaikan sebuah kajian kitab. Kita akan bahas per subbabnya, gitu kan. Apa saja yang dibutuhkan dibahas, maka kita akan bahas itu. Ada pertanyaan di sini di awal kitab, ya. Mengapa kita perlu menikah? Gitu. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Jadi dalam Islam disuruh para sahabat tuh
Seperti misalnya Umar bin Khattab pada saat menemui Hafsah, anaknya, suaminya cerai, gitu kan. Tidak menunggu berapa hari selesai masa iddah, maka Umar bin Khattab keliling, nyari siapa sahabat yang siap menjadi suaminya Hafsah. Sampai dalam Islam tidak aib menawarkan anak kita kepada orang yang kita anggap baik. Umar bin Khattab datang kepada Utsman bin Affan, tawarkan, Utsman, Hafsah layak jadi istri, nikahilah. Utsman mengatakan saya tidak punya hajat. Datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nikahilah. Abu Bakar pun terdiam pada saat itu, tidak memberikan jawaban sampai 3 hari. Kemudian setelah 3 hari datang lamaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Abu Bakar kepada Umar, wahai Umar, apa kau tahu kenapa saya tidak melamar Hafsah? Tadinya saya mau menikah, karena itu kau sahabat saya. Pasti saya nikahilah anak kamu kalau kamu tawarkan. Tapi saya mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut nama Hafsah. Maka saya tidak ingin melangkahi beliau. Maka akhirnya menjadilah istri Nabi SAW. Jadi tidak aib menawarkan ya anak kita kepada orang lain, saudari kita, saudara kita. Boleh kita tawarkan kepada orang-orang saleh. Kita tahu orang ini baik, kita tawarkan. Ini saya punya adik, kamu mau nikah nggak sama adik saya? Ini saya punya anak. Ya, mungkin maaf kalau ada ibu-ibu yang anaknya dilihat ibu itu masih mampu, ini ibu saya butuh seorang suami, apakah kamu mau menikah, dan seterusnya, gitu kan. Juga termasuk tidak aib menawarkan diri sendiri dalam Islam. Iya, karena pernah ada wanita sahabiat datang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Tapi ini kalau dilihat orang itu soleh dan layak ya, maka mau dia datang di masjid setelah sholat langsung duduk di sebelah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya. Artinya anda mau nikahi saya silakan, gitu. Maka Nabi SAW dalam hadis dikatakan memperhatikan wanita tersebut dan merasa tidak punya hajat. Maka beliau pun akhirnya, wanita ini menyerahkan, ya Rasulullah, kalau anda tidak mau silakan, siapapun yang anda tunjuk saya ridho. Maka Nabi SAW berdiri mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau menikahi wanita ini? Berdirilah seorang sahabat mengatakan, saya, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Coba pulang ke rumahmu cari sesuatu. Orang ini ternyata miskin sekali laki-laki ini, nggak punya apa-apa. Dia pulang ke rumahnya, dia balik lagi, ya Rasulullah, di rumah saya nggak ada apa-apa kecuali yang saya pakai sehari-hari. Panci yang dipakai masak lah, sendok lah, nggak ada sesuatu. Saya tidak punya apa-apa. Kata Nabi, coba balik lagi cari walaupun cincin dari perak, gitu kan. Dia pulang nggak ada, dia balik, ya Rasulullah, tidak ada. Cincin dari besi, maaf, besi nggak ada. Kata Nabi SAW, kau punya hafalan Al-Quran? Dia bilang ada, ya Rasulullah, beberapa surah. Baik, jadikan sebagai maharmu. Lalu dinikahkan oleh Nabi SAW. Nanti ada bahasan itu di minimal mahar, dengan sahnya menjadikan ayat Al-Quran sebagai mahar, gitu kan. Tapi saksi bahasan kita, wanita ini datang menghibahkan dirinya, tapi dengan adab-adab syar'i ya. Misalnya ada, saya siap untuk menikah. Apakah jadi segini? Para sahabat begini contohnya. Kalau ada seorang sahabat yang mati syahid di medan perang, gitu kan, maka istrinya otomatis punya iddah 4 bulan 10 hari. Gitu. Maka sahabat-sahabat di Madinah itu lewat di depan rumah istri-istri mujahidin yang meninggal ini, mereka mengatakan, wahai Ummu Fulan. Kalau dia punya anak dikatakan, wahai Ummu Fulan, kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami. Ini bahasa isyarat, dia mau menikahinya. Lalu kalau memang perempuan itu tertarik, dia sudah tahu si fulan yang datang menawarkan itu. Selesai masa iddah, dia balas dengan kata santun juga mengatakan, wahai Abu Fulan, masa iddah kami sudah selesai. Artinya kalau memang kamu mau melamar silahkan. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang aib di situ, gitu kan? Jadi bukan aib untuk menawarkan diri kalau memang sifatnya positif dan punya adab-adab. Bukan berarti masalah perzinahan ya, karena kita melihat orang itu layak untuk menjadi pendamping hidup, gitu. Seperti itu, laki-laki ataupun perempuan. Ya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Kalau ada yang sendirian, nikahkan, gitu kan. Buat mereka punya pasangan, gitu. Dan orang-orang yang layak untuk kawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian dari perempuan. Jadi hamba sahaya ini Bapak Ibu sekalian didapatkan dari peperangan atau pasar hamba sahaya. Jadi begini hukum syar'inya. Kalau terjadi peperangan antara pasukan muslimin melawan pasukan kafir, maka kalau pasukan muslim menang, semua yang di pasukan kafir itu jadi hamba sahaya, semuanya, laki-laki atau perempuannya, gitu kan? Lalu dibagikanlah kepada para mujahidin. Nah, hamba sahaya dalam Islam itu diatur. Semua peperangan, semua agama, gitu kan? Semua suku itu kalau menang perang, mereka akan menjadikan hamba sahaya yang kalah. Tapi Islam mengaturnya. Hamba saya dalam Islam ini ada hukum sendiri. Ya, ada bab namanya bab raqabah, memang pembebasan budak.
Jadi budak dalam Islam ini dibagi kepada para mujahidin dan dianjurkan dalam Islam untuk bebasin. Selalu kita temukan ayat ada fatahrirur raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Seperti misal orang berhubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan. Apa dendahnya, kafarahnya? Mereka harus bebasin budak. Kalau nggak bisa, nggak ada, baru mereka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mereka tidak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Kalau ada orang sumpah bohong atau salah, demi Allah begini, tapi tidak benar, dengan denda, kena kafarah, bebasin budak. Puasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi kita temukan di sini pembebasan budak bagian daripada pembersihan dari kesalahan kita, gitu kan? Juga dianjurkan dalam Islam budak itu dimuamalahkan, diperlakukan sama dengan yang lainnya. Nabi SAW menyuruh seluruh sahabat untuk memberikan makan, memberikan pakaian budak-budaknya sama dengan apa yang dimakan oleh keluarganya dan dipakai oleh keluarganya. Sampai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu memiliki banyak sekali budak. Setiap hari belum membebasin puluhan budak. Beli budak lalu bebasin, selalu bebasin gitu kan. Dan beliau kalau lagi jalan sama budak-budak yang banyak, ya, ada ratusan banyak sekali budak-budaknya itu, tidak bisa dibedain mana Abdurrahman mana budaknya, pakaiannya sama gitu kan. Jadi memang dalam Islam ada seperti itu ya, ada seperti itu. Nah kemudian juga boleh ada hukum namanya pembebasan budak ini maula ya. Seperti misal gini, saya punya seorang budak, laki-laki atau perempuan, lalu saya bebasin, saya katakan saya bebasin kamu karena Allah. Maka ada namanya hukum maula. Maula ini seperti misalnya kalau Bapak Ibu pernah baca, ada Abdullah bin Umar sahabat Nabi punya seorang budak laki-laki namanya Nafi'. Nafi' ini dibebasin oleh Ibnu Umar, kamu bebas karena Allah. Maka dikatakan dalam riwayat hadis, karena Nafi' ini belajar terus dengan Ibnu Umar menjadi ulama hadis, maka dikatakan Nafi' maulanya Ibnu Umar. Maula maksudnya adalah dia dibebasin oleh tuannya. Dan kalau si budak ini bebas, kemudian dia bekerja jadi kaya raya, kemudian dia mati, si tuannya yang bebasin punya hak waris. Ada hukum sendiri namanya hukum maula. Ada hukum yang lain namanya hukum mukatabah. Mukatabah itu si budak ini bisa mengatakan pada tuannya, Tuan saya mau bebas. Apa syaratnya? Apa yang Anda mau? Kata tuannya, saya mau kamu bayar saya 1 juta rupiah. Kamu bebas setelah itu. Kata budaknya, baiklah, saya bayar cicil ya. Saya bayar sebulan 100 ribu. Bisa nggak? 10 bulan saya bebas. Kata tuannya, baiklah, kamu bebas, nggak masalah. Dibayarlah 100 ribu. Ini namanya mukatabah. Dan ini Allah SWT memerintahkan, bahkan menganjurkan untuk memudahkan agar budak itu bebas, gitu kan. Tapi tidak boleh mukul budak sembarangan, gitu kan? Tidak boleh menindas mereka, harus memberikan haknya, gitu kan. Bahkan dianjurkan untuk dibebasin. Nah ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Nah budak-budak perempuan dan laki-laki ini boleh juga diajak menikah. Syaratnya adalah tuannya bebasin dulu, gitu kan. Kamu bebas ya, saya bebasin, baru menikahlah, ya. Jadi ini termasuk yang dimaksud dalam ayat tadi dikatakan, dan nikahkanlah hamba-hamba sahaya kalian laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian perempuan. Boleh juga dinikahkan antara hamba sahaya sama hamba sahaya. Seperti kalau pernah dengar ulama besar namanya Hasan Basri. Pernah dengar ya? Hasan Basri itu ibu dan ayahnya budak. Budaknya sahabat, gitu kan. Yang satu budaknya Abu Bakar, yang satu budaknya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Maka ibu dan ayahnya ini dinikahkan oleh kedua sahabat tadi. Sehingga lahirlah Hasan Basri yang akhirnya ya ibunya Hasan Basri ini kalau tidak salah pernah menjadi budaknya Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Lalu kalau ibunya lagi pergi ke pasar disuruh beli sesuatu oleh Ummu Salamah, kalau Hasan Basri nangis sambil didiamkan disusui, bukan disusui sebenarnya, jadi diberikan payudaranya supaya dia tenang. Maka diberikan julukan Hasan Basri anak susu Nabi SAW, walaupun Ummu Salamah itu sudah tua, nggak bisa lagi punya anak. Tapi seperti itulah yang dimaksud dengan hamba sahaya. Jika mereka miskin, dan ini adalah janji dari Allah, kalau orang miskin kemudian dia menikah, janji Allah akan kayahkan. Asal niatnya karena ibadah. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka, memberikan mereka kekayaan dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Kemudian surah Al-A'raf 189. Jadi alasan kita menikah tadi sudah jelas ya. Kita diperintah agama, disuruh menikah. Dan penyebab kita bisa mendapatkan hasil, pendapatan. Anak-anak subhanallah kalau sudah mulai, mungkin ada di antara kita punya anak kekanak-kanakan misalnya, umurnya 17 tahun, 20 tahun, kekanak-kanakan. Coba nikahkan. Tiba-tiba berubah. Kalau laki-laki tiba-tiba kayak punya tanggung jawab, gitu kan. Banyak begitu terjadi. Sudah dinikahkan punya tanggung jawab, merasa suami, kontrakin rumah, sewain kos-kosan, silakan pergi sana tinggal hidup.
suruh keluar, tanggung jawab gitu kan. Begitu juga dengan perempuan tuh, tiba-tiba berubah dari kanak-kanak terdidik, terbina, mulai melayani suaminya, mulai gini. Jadi ada pembentukan karakter tuh juga dalam rumah tangga itu. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 189, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dia menciptakan istrinya agar dia merasakan senang kepadanya. Ya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istri dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah ya, yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Ini surah An-Nisa ayat 1, ini terjemahannya. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian juga surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jadi tujuan pernikahan yang kedua di sini, mengapa harus menikah, adalah pengembangbiakan. Kalau yang pegang buku bisa dikasih situ ya. Jadi surah An-Nur tadi itu karena ibadah ya, tujuannya untuk melakukan perintah Allah. Kemudian juga yang kedua untuk menjadi kaya, punya pendapatan ya. Karena si suami akan otomatis bekerja, si istri akan memberikan ketenangan pada suaminya dengan siapnya makanan, rapihnya rumah, didikan anak dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama ibadah, yang kedua adalah untuk mendapatkan menjadi sumber income karena menikah. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan ketentraman, surah Al-A'raf 189. Kemudian yang keempat untuk mempunyai keturunan, berkembang biak, surah An-Nisa ayat 1. Allah SWT jelaskan masalah itu. Kemudian surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Jadi ini termasuk juga tujuan daripada kenapa harus menikah, untuk mendapatkan ketentraman jiwa, cinta dan kasih sayang. Kemudian surah An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibat. Al-ayat. Ini dalil lain bahwasanya tujuan pernikahan untuk memiliki keturunan. Jadi kalau maaf, ibu-ibu atau akhwat kita di sana, kalau ada orang yang mau melamar dan dia berikan syarat, saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, dari awal tolak pernikahannya, tolak lamarannya, gitu kan? Karena nggak bisa. Tujuan pernikahan memang tujuan untuk punya anak. Bagaimana orang hubungan biologis nggak hamil? Ya, sedangkan orang pakai KB saja bisa saja hamil, gitu kan? Sulit, nggak mungkin itu. Itu tujuan. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 72, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan kalian rezeki yang baik-baik. Artinya setelah kalian jalankan itu, Allah akan jaminkan adanya rezeki. Rasulullah SAW yang berakhlak Al-Quran menganjurkan dan memotivasi kita untuk menikah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdullah, faqala Abdullah, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam shababan la najidu shay'an, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara asy-syabab man istata'a al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Aku bersama Alqamah dan Al-Aswad mendatangi Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah mengatakan, dulu kami waktu hidup bersama Nabi SAW sebagai pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa, kami belum punya kerjaan, tidak punya pendapatan. Lalu Nabi SAW justru bersabda kepada kami, wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah, karena menikah lebih dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat mengekang keinginannya. Hadis ini riwayat Bukhari. Sabda Nabi SAW, al-ba'ah dengan hamzah dan ta'nits
ya mamdud, ini maksudnya dalam istilah grammar bahasa Arab ya. Mengenai kata ini ada bacaan lainnya tanpa hamzah dan mad, terkadang dengan hamzah dan dipanjangkan dengan tanpa ha, diucapkan juga al-baha, bisa juga makna al-baha seperti pertama, tapi dengan huruf ha sebagai pengganti huruf hamzah, konon dengan mad artinya mampu untuk membiayai pernikahan, sedangkan dengan memendekkan mempunyai makna persetubuhan. Jadi dua-dua punya makna yang sama. Orang mampu membiayai pernikahan, dia mau melamar wanita, ada sesuatu yang dia bisa kasih. Kalau kita mungkin perangkat sholat lah, apalah. Atau memang dia mampu melakukan biologis, dia siap si laki-laki untuk melakukan biologis, atau si perempuan nanti hamil dari suaminya. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan ba'a ialah nikah. Asal maknanya berarti tempat yang ditempatinya. Al-Maziri mengatakan akad pada wanita diambil dari kata-kata ba'a, karena perihal orang yang menikahi wanita adalah menempatkannya di rumah. An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud dengan ba'a di sini dalam dua pendapat yang merujuk pada satu makna. Yang paling sahih bahwa yang dimaksud dengan ba'a menurut makna bahasanya adalah bersetubuh. Jadi makna hadis ini, barang siapa di antara kalian yang mampu bersetubuh karena mampu membiayainya, yakni biaya pernikahan, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak mampu bersetubuh maka tidak mampu membiayainya. Yang dimaksud karena tidak mampu membiayai, tidak mampu nanti memberikan sesuatu pada istrinya, maka hendaklah ia berpuasa untuk menolak syahwatnya dan memutuskan keburukan keinginannya, sebagaimana orang yang dikebiri. Ya, maksudnya di sini orang kalau dikebiri kan haram dalam Islam, tapi kita tidak ada kebiri itu, diganti dengan puasa. Berdasarkan pendapat ini, maka perintah ini berlaku untuk para pemuda yang notabene menginginkan wanita dan mereka tidak bisa lepas dari hal itu pada umumnya. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan al-ba'a di sini adalah biaya nikah. Istilah ini merujuk pada kelazimannya. Maknanya, barang siapa di antara kalian yang mampu membiayai nikah, maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah untuk menolak syahwatnya. Alasan yang mendorong kalangan mengemukakan pendapat seperti ini ialah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yastati' fa alaihi bis-shaum." Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Menurut mereka, orang yang tidak mampu bersetubuh tidak pernah berpuasa untuk menolak syahwat. Maka dalam hal ini wajib mentakwilkan ba'a dalam pengertian al-ma'un atau biaya. Kalangan yang berpendapat dengan pendapat pertama memisahkan dari hal ini dengan makna perkiraan tersebut. Alasan tersebut dimukakan oleh Al-Bazi, namun Iyad menjawab tidak mustahil bila kemampuan itu berbeda-beda. Maka yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mampu menikah ialah mencapai usia yang mampu untuk bersetubuh, maka hendaklah ia menikah. Dengan demikian sabdanya, barang siapa yang tidak mampu, yaitu tidak mampu untuk menikah. Jadi di sini sebenarnya beliau datang merincikan hadis satu persatu. Dan sebenarnya kita mungkin menganggap, kok apa pentingnya sih untuk membahas definisi seperti ini, merincikan? Bukankah cukup cuma dijelaskan saja ba'a berarti sudah siap menikah? Maka ulama tidak melihat seperti itu, karena penjabaran seperti ini bisa nanti akan mengambil sebuah kesimpulan untuk memudahkan ini menjadi sebuah fatwa yang semua orang bisa lakukan. Makin mudah makna daripada sebuah kalimat dari hadis atau ayat, makin mudah untuk diaplikasikan, gitu kan? Jadi makin sulit maknanya, makin sulit diaplikasikan. Makanya ulama sering menjabarkan, dan ini sudah tradisi dalam buku-buku fikih kita. Sabda Nabi SAW, "Fal yatazawwaj," maka hendaklah ia menikah. Termasuk tambahan pada kitab As-Siyam dari jalur Abu Hamzah dari Al-A'mash di sini mengatakan, "Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Sedangkan sabda beliau aghaddu artinya asyadu ghadban, ya, lebih menundukkan, dan ahsanu artinya lebih memelihara dan melindungi dari terjerumusnya ke dalam kenistaan. Maksudnya kemaluannya, kalau dia jadukan pada kemaluan yang salah, tidak dengan akad nikah, maka akan ada kenistaan, terhina, malu, dan seterusnya. Sabdanya adalah fa innahu lahu wija, karena puasa dapat mengekang keinginannya, yakni melindunginya. Dan sabda beliau SAW, karena puasa itu dapat mengekang keinginannya, Al-Qarafi beristimbat. Istimbat ini mengeluarkan sebuah hukum bahwa tasyrik ini meniatkan untuk tujuan yang lain dalam ibadah itu tidak tercela, berbeda dengan riya.
sebab ia diperintahkan berpuasa yang notabene-nya adalah qurbah, ibadah, dan puasa dengan tujuan seperti ini dibenarkan lagi berpahala. Kendati dengan demikian Rasulullah SAW mengarahkan ke sana untuk meraih sikap menundukkan pandangan dan menahan kemaluan dari terjerumusnya ke dalam perbuatan haram. Jadi sampai di sini kita ambil kesimpulan daripada hadis yang sebelumnya, bahwasanya siapa yang sudah mampu mau jadi suami, sudah siap. Tidak ada faktor umur di sini ya. Berapapun umur dia, dan si perempuan siap untuk menampung sperma laki-laki sehingga hamil mengandung anak, maka dia menikah. Perhatikan, tidak ada faktor masalah ekonomi di sini, tidak disebutkan, gitu kan? Faktor situasi, tempat, kondisi nggak disebutin, gitu kan? Artinya memang pernikahan dalam Islam biar lagi genting kata ulama, lagi perang, boleh seorang muslim menikah, gitu kan? Dalam kondisi seseorang itu tidak punya ekonomi yang mapan, boleh menikah. Dalam kondisi misal ya lagi terjadi kelaparan merata, tetap orang menikah, gitu kan? Karena itu juga adalah sebuah kebutuhan. Jadi ini yang mau diambil kesimpulan dari penjabaran para pendapat ulama tadi. Kemudian ada wasiat Nabi SAW untuk setiap laki-laki kalau mau menikah. Apa yang dia harus lakukan? Ada hadis sahihain, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Tumkahul mar'atu li arba'ah." Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal. Umumnya laki-laki menikahi wanita karena ini. 5 liha, karena kekayaannya. Lihat wanita itu karena kaya, banyak orang menikahinya. Wali hasabiha, karena jalur keturunannya, gitu kan? Dianggap baik orang tuanya, gitu kan? Atau mungkin orang di Indonesia biasa bilang darah biru dan apalah, gitu kan? Kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Lalu kata Nabi SAW titip pesan kepada setiap laki-laki, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram. Jadi ini dia maksudkan. Jadi pada saat bekerja pun kalau laki-laki akan jihad, cari nafkah, sholat berjamaah di masjid, aman, nggak akan ada perselingkuhan karena istrinya solehah, karena agama yang didahulukan. Tentu ada sebuah hadis Bukhari saya tambahkan di sini yang kata Nabi SAW, "Wala amatun saudaun kharma." Wanita budak kulit hitam dan kharma. Kharma itu nggak ada pemisah hidungnya nih. Ini bapak di sini teman-teman. Jeleknya luar biasa. Ini nggak ada, ini pemisah tengahnya nggak ada nih. Jadi lubang hidungnya satu gitu. Budak berkulit hitam dan kharma. Tapi beragama, zatuddin khair. Itu jauh lebih baik dipilih sebagai istri. Gitu kan. Anas meriwayatkan radhiyallahu anhu, anna nafara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملي في السر فقال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. Tentu tadi hadis sebelumnya kita belum membahas tentang bagaimana seorang laki-laki memilih ya. Tapi di sini diangkat oleh penulis untuk menjelaskan tentang adanya perintah menikah. Pernah ada 3 orang sahabat, disebutkan dalam riwayat ini, beberapa dari sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amal beliau yang tidak mereka ketahui. Jadi ada 3 orang sahabat dulu, mendatangi, mereka saling ngobrol nih habis sholat. Amal apa lagi yang kita belum kerjain nih? Karena yang wajib sama sunnah sudah diamalin semua, gitu kan? Mereka sudah kerjain semuanya, sudah satu paket dikerjain semua. Mereka masih merasa kurang. Apa nih yang harus kita lakukan? Mau lebih dari normalnya orang. Maka mereka 3 orang sepakat mendatangi rumah Nabi SAW. Lalu berkata kepada istri-istri Nabi, apa yang Nabi SAW lakukan di rumahnya? Mungkin itu yang belum kita kerjakan. Maka kata sebagian dari mereka mengatakan, ya, pada saat Aisyah, dalam riwayat ini dikatakan Aisyah berkata, Nabi SAW di rumah seperti laki-laki kalian mengerjakan di rumahnya. Bantu istrinya, istirahat pada saat dia butuh istirahat. Bahkan Nabi SAW menjahit sendiri sendalnya yang putus. Maka sahabat-sahabat yang 3 orang ini dalam hadis dikatakan ka'annahum akalluha, seakan-akan mereka menganggap remeh. Ya kok cuma gitu sih, gitu kan? Kesannya begitu. Maunya mungkin sholat 1000 rakaat, maunya zikir apa yang orang tidak normal lakukan, gitu kan? Maka ketiganya keluar, lalu 3 ini berikrar masing-masing. Yang pertama mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Sekarang aku tidak mau nikah wanita, mau ibadah terus. Ya kan? Yang satu lagi, sebagian yang lain berkata, aku tidak mau makan daging. Ya kan? Ada riwayat lain mengatakan, aku puasa dan tidak mau berbuka puasa. Gitu kan?
Jadi nanti kalau misalnya sampai maghrib nih masih kuat, tahan sampai besok, puasa terus. Hari ketiga kalau sudah tidak tahan baru buka puasa. Jadi yang tidak normalnya orang lakukan. Yang ketiga mengatakan aku tidak akan pernah tidur di kasur mulai sekarang. Malam hari nggak mau tidur. Nanti kalau ngantuk sekali baru tidur. Jadi sholat malam terus gitu kan, nggak pakai tidur. Maka Nabi SAW mendengarkan, lalu beliau naik di atas mimbar, beliau memuji Allah dan menyanjungnya, lalu beliau membacakan salawat untuk diri beliau sendiri SAW, dan beliau berkata, mengapa ada sebagian orang yang berkata begini dan begitu, demikian dan demikian. Maka ketahuilah, ada riwayat lain saya tambahkan di sini yang hampir serupa dan mengatakan, Nabi mengatakan, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan saya sholat. Saya tidur dan saya sholat. Saya tidur di malam hari, saya juga sholat. Saya puasa dan saya berbuka puasa, dan saya juga menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku, bukan dari golonganku. Nabi SAW juga, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu. Marfu maksudnya adalah ya disampaikan oleh Ibnu Abbas langsung dari beliau, diangkat ke Nabi SAW. Lam nara lil mutahabbin mithlan nikah. Jadi kalau orang yang mau cari cinta sebenarnya, pelampiasan biologis, ya bermesraan yang luar biasa adalah pernikahan. Kata Nabi SAW, kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai sebagaimana pernikahan. Tidak ada yang lebih mudah daripada itu. Hanya dengan akad nikah maka mereka bisa saling menjaga, saling membentuk komunitas dan seterusnya. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Kalau tadi laki-laki diwasiatkan untuk mencari juga yang beragama, perempuan, sini juga ya laki-laki juga diingatkan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dahulukan agamanya si calon itu. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar menikahi gadis yang baik-baik dan memiliki ketaatan agama. Dalam Sunan An-Nasai dan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'u idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita, ciri wanita yang bisa dijadikan sebagai istri adalah wanita yang menyenangkan suami jika memandangnya. Ya, jadi tujuan pernikahan harusnya cari istri yang seperti itu. Jadi apapun yang istri suaminya suka dilakukan sama dia. Mentaatinya jika memerintahkannya, apapun yang dikatakan lakukan ini, jangan lakukan ini, ditaati, dan tidak menyelisihinya dengan apa yang tidak disukainya, berkenan dengan diri dan hartanya. Di sini penulis mengangkat hadis ini untuk masih masalah kenapa menikah ya, masih judul itu. Jadi kita belum masuk ke dalam penjabarannya yang panjang lebar. Jadi hadis-hadis ini masih diangkat untuk menjelaskan kalau ada perintah agama untuk menikah. Di antaranya juga hadis Nabi SAW ini yang memerintahkan mendahulukan menikah dengan gadis daripada janda. Alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. Menikahlah kalian dengan gadis karena mereka lebih manis mulutnya. Di sini terjemahan keliru ya. Maksudnya bukan lebih manis mulut di sini, artinya mereka lebih bisa menjaga lisan. Beda dengan orang yang sudah punya pengalaman, gitu kan. Lebih jernih rahimnya karena belum pernah dibubuhi oleh sperma yang lain, dan lebih ridho dengan yang sedikit. Artinya kalau misalnya dia sudah pernah menikah sebelumnya, kemudian sudah pernah ada pendapatan, gitu kan. Misal suami pertama dulu yang sudah meninggal atau cerai memberikan dia 1 juta atau 3 juta atau 10 juta per bulan. Menikah dengan suami kedua mampunya tidak sampai ke situ. Maka gadis yang belum pernah punya suami, dia bisa lebih menerima keadaan ya, daripada suaminya. Tentu kita belum merincikan hadis ini ya. Nanti akan ada bahasannya. Ada bahasannya. Ini hanya penyampaian dari Nabi SAW, hadis yang dikumpul oleh penulis yang membuktikan memang ada perintah untuk mencari pasangan, menikah dan seterusnya. Ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah dengan seorang janda, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ala tazawwajta bikran tulaibuka wa tulaibuha wa tudahikuka wa tudahikuha. Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu dan engkau bisa bermain-main dengannya? Ia bercumbu denganmu dan engkau juga bercumbu dengannya. Maksudnya di sini adalah ada perintah bagi laki-laki mendahulukan gadis. Jadi di sini bukan berarti janda itu aib, bukan sama sekali. Nanti akan ada bahasan hadis-hadis. Nabi SAW menikahi janda, gitu kan? Ini juga Jabir menikahi janda. Kemudian Abdurrahman ada sahabat Nabi yang lain juga menikahi
janda, banyak yang menikahi janda dan banyak yang menikahi istri-istri para mujahidin, dan itu tidak ada aib dalam Islam. Tetapi kita melihat ada hadis Nabi yang menganjurkan untuk memprioritaskan gadis yang lebih banyak ditangkap oleh para ulama agar perempuan-perempuan itu tidak berumur tua baru menikah. Yang dimaksud sini gadis sebenarnya adalah fokuslah kepada anak-anak perempuan yang memang harusnya jangan dibiarkan mereka tumbuh tanpa suami, gitu loh. Itu lebih banyak maknanya ke situ hadisnya. Nabi SAW menganjurkan untuk menikah wanita yang banyak anak dan tidak menyukai wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Jadi kita boleh memilih wanita yang memang siap untuk punya anak, ya, siap untuk punya anak, atau memang wanita itu dasarnya subur, jadi kita boleh mencari tahu tentang informasi itu. Misal kita tahu dari orang tuanya dia bersaudara berapa orang, kan bisa ketahuan, karena tujuan menikah juga punya keturunan, gitu kan. Kata Nabi SAW, kata Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW faqala inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa mansib illa annaha la talidu afa atazawwajaha fanahahu thumma atahu ath-thaniya fanahahu thumma atahu ath-thalitha fanahahu faqala tazawwajul waludul wadudu fa inni mukathirum bikum. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya mengatakan, sungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga memiliki kecantikan di sini, ya, karena ada dzatu hasabin wa mansib dalam bahasa Arab, punya kedudukan, punya keturunan, ya, punya kekayaan. Aku menemukan wanita yang siap menikah, tapi seperti ini keadaannya, punya kelebihan fisik, punya kelebihan jalur keturunan yang baik, punya kelebihan harta. Tapi dia punya masalah satu, tidak bisa melahirkan, mandul. Maka apakah aku boleh menikahinya ya Rasulullah? Karena dia minta saran Nabi, ya. Jadi sahabat ini minta datang saran Nabi. Maka seorang muslim kalau diminta saran menyampaikan, apalagi Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan jangan. Kemudian dia datang yang kedua kali minta izin sama Nabi, ya Rasulullah saya mau nikahi dia. Bagaimana saran anda? Kata Nabi jangan. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali pun barulah Nabi SAW mengatakan menikahlah dengan wanita yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak, karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Nanti akan saya jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan akan datang bagi akhwat kita terutama. Kalau melahirkan dalam Islam selain memiliki pahala yang besar, karena pahalanya setiap kali hamil sama dengan jihad bagi laki-laki. Yang kedua, ternyata ada penelitian dari medis, ya, tim medis muslim, ya, memang ada penelitian ternyata wanita Allah bebankan melahirkan, hamil, itu justru karena berhubungan dengan masalah kesehatannya. Makin sering melahirkan justru makin sehat bagi wanita. Ya, itu ada bahasan sendiri. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu pernah lihat nenek-nenek kita dulu misalnya, ya. Ada misalnya mertua kakak saya di Surabaya. Tenang, jangan tanggapi dulu sebentar. Ini bahasan masih panjang ini. Saya kasih gambaran umumnya dulu. Ada mertua kakak saya di Surabaya, umurnya itu meninggal umur 90 tahun sekian. Itu ajal memang, ya. Tetapi dia punya anak, dia sendiri, ya, punya anak 16. Jangan astagfirullah, Masya Allah. Jadi dia punya anak 16 orang anak. Sebentar, sabar. Dia punya 16 orang anak. Dan subhanallah ceritanya dia yang dinukil dari keluarga. Karena ini mertua kakak saya dan masih ada hubungan kerabat. Ibu ini setiap kali hamil gak pernah ngeluh, dia selalu senyum, dia anaknya, ke-16 anaknya semuanya hidup, semuanya bakti sama dia. Sampai waktu dia meninggal 90 tahun, anaknya paling bungsu itu umurnya sekitar 40 tahun, 40. Itu semuanya tiap hari silih berganti ke rumahnya, hormatin dia, penuhi kebutuhannya, rawat, rumah sakit, luar biasa. Dan orang melihat nanti setelah anak-anaknya besar baru bilang, luar biasa ya orang kalau punya anak banyak, ya. Lihat nih pada saat, dan dia karena hamil dia bisa menerima hukum Allah, Allah berikan kemudahan tuh, diberkahi, subhanallah. Sampai dia meninggal, ini karena saya tahu mertua kakak saya, ya, itu matanya masih terang, fisiknya masih kuat, sampai umur 60 tahun masih haid, masih subur. Ibu ini, gitu. Dan itu subhanallah dibandingkan dengan yang seangkatan dengan dia, teman-temannya yang punya anak 1, punya anak 2, yang lebih cepat rabun matanya, lebih cepat ini. Jadi Allah tidak mungkin membuat perempuan itu hamil dan dibebankan untuk melanjutkan generasi manusia, kecuali Sang Pencipta sudah titipkan sesuatu.
puncak kesehatan wanita di rahimnya, sebenarnya haid tiap bulan itu, darah yang keluar, yang biasa kita katakan darah kotor, itu sebenarnya untuk meremajakan rahim seorang wanita. Itu penelitiannya begitu. Dan memang dia harus, kalau tidak itu akan berbahaya, bisa menjadi penyebab penyakit. Kalau dia tidak keluar haid, maka bisa menjadi punya penyakit. Lebih sehat kalau itu keluar gitu kan. Puncaknya adalah keluar darah nifas pada saat melahirkan. Itu puncak peremajaan. Malah akan lebih memperbaharui kulitnya, tubuhnya. Jadi bukan seperti yang dibayangkan atau digambarkan kalau akan putus urat-urat, akan lebih lemah. Itu semua jauh dari pandangan agama kita. Baik, saya akan tutup teman-teman sekalian dengan hadis yang terakhir. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan akan datang. Dan untuk kali ini tidak ada pertanyaan, gitu kan? Karena masih pembukaan, kita ketemu di pertemuan akan datang. Biar penasaran jadi datang lagi kan? Jadi ini masih awal-awal, nanti akan kita bahas. Dan saya harus ngisi pengajian di Sudirman soalnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan menikah merupakan sunnah para rasul. Hadis yang diangkat beliau dalam mengapa harus menikah adalah di bab ini terakhir. Hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Ibnu Majah. Takhayyalu linutafikum wankihul akfa'a wa amkihul ilaihim. Pilihlah wanita ya untuk meletakkan sperma kalian. Di sini juga sama perintah wanita, hati-hatilah menerima sperma laki-laki. Ya, jangan sembarangan. Nikahlah dengan sekufu, sepadan. Jadi kalau misal dia sarjana, saran saya mencari orang yang sekufu. Memang agama begitu. Sekufu ini bisa sebahasa, bisa sefamahaman. Sama-sama sarjana bagus, gitu kan? Jadi jangan seorang profesor nikah dengan orang yang tamatan SD, nggak nyambung, bahasanya nggak nyambung dan seterusnya. Atau ada orang kaya raya nikah dengan orang yang miskin sekali, ini nggak kufu namanya. Bisa, bukan tidak bisa dalam Islam, bisa tapi butuh ekstra energi, ekstra penyesuaian. Orang Indonesia lebih tepat nikah sama orang Indonesia, memang begitu. Yang sebahasa, yang sama makanannya. Nikah sama orang lain, negara lain, bisa bukan tidak bisa, tapi butuh ekstra pengorbanan, ekstra penyesuaian waktu, gitu kan? Emang beda. Sama-sama muslim bisa saja, tetapi harusnya difahami makna kufu. Nanti akan lebih panjang lebar saya jelaskan insya Allah. Kemudian dikatakan, dan nikahkanlah anak gadis kalian dengan mereka, dengan orang-orang yang dianggap sekufu, sepadan, gitu ya. Ini juga masuk namanya senegara, sebahasa, sama jenjang ekonominya, sosialnya dan seterusnya. Di dalam patah syair dikatakan air berbau busuk berasal dari busuknya tanah, tadi diulangi oleh beliau, kebusukan kaum berasal dari kebusukan nikahnya. Maksudnya beliau ingin tutup mengapa harus menikah, ya, dan beliau jelaskan dari dalil bagaimana Islam menyuruh menikah dan memilih pasangan tadi secara global, dan beliau mengingatkan kembali sebagai penutup, hati-hati, salah memilih pasangan maka akan salah semuanya, akan busuk semua nih, gitu kan? Akan busuk semua, salah. Saya tutup dengan perkataan saya teman-teman sekalian. Dan yang bagi belum memiliki buku, insya Allah kita akan ada buku ya. Ini buku memang saya yang cetak ulang. Makanya mungkin saya tidak tahu yang ditemukan atau tidak di toko buku. Saya bekerja sama dengan penerbitnya untuk cetak ulang yang memang khusus dicetak ulang sekian ribu eksemplar pada saat itu dan ada di tempat saya. Kalau Anda bisa dapat di tempat lain silakan. Kalau enggak bisa main di tempat saya atau nanti saya bawa pada pertemuan akan datang. Ini bisa didapat di Jalan Condet Raya nomor 50. Ada toko saya, Ajwat namanya, bisa datang, bisa dibeli. Bisa dibaca, kalau memang penasaran bisa dibaca, nanti tanya pada saat saya datang lagi. Kalau memang enggak juga, maka bisa dibahas pada saat pertemuan akan datang. Saya akan berikan gambaran begini, khusus kenapa harus menikah dan jangan sampai salah memilih pasangan. Ada pernah bapak dan ibu, dua orang, laki-laki dan perempuan, bertanya kepada saya begini, mengatakan, Ustadz, saya sudah 10 tahun menikah. Yang ibu-ibu bilang, suami saya selalu selingkuh, selalu dusta, kasar, tidak memberikan nafkah, beragam macam keburukan numpuk nih pada laki-laki ini. Ada juga bapak-bapak pernah bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun nikah, istri saya nggak mau pakai jilbab, istri saya nggak mau sholat, istri saya nggak mau kunjungin orang tua saya. Banyak masalah yang dihadapi, tidak mau menjalankan kewajibannya di rumah. Maka pertanyaan saya bilang, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab pertanyaan Anda masing-masing, saya tanya kembali nih, waktu sebelum nikah dengan pasangan Anda masing-masing, sudah tahu nggak kalau orangnya begitu? Jawabannya sudah tahu. Loh gini, iya, karena biasanya subhanallah sebelum nikah, terutama kalau istikharah ya, Allah akan bongkar siapa orang itu. Tiba-tiba dia dusta misalnya. Tiba-tiba kita tahu dia berhubungan sama laki-laki perempuan lain atau laki-laki lain. Ada terbuka tuh, Allah buka. Tinggal kita melangkah atau enggak, karena Allah enggak mungkin turunin tangan dari langit. Allah cuma kasih sinyal, ini loh, jangan langkahin karena ada begini. Jadi kita tahu dia dusta, kita tahu dia begini.
Ada perempuan tetap maksakan diri walaupun laki-laki itu pendusta, ya, walaupun dia adalah seorang playboy, memang suka ganti-ganti pasangan, tapi yang penting ganteng. Nah ini masalahnya, gitu kan? Akhirnya jangan kaget kalau nanti dia dusta, nanti dia selingkuh, karena memang itu sudah dari awal. Kalau mau tidak selingkuh, cari yang soleh memang, gitu kan? Sama halnya si bapak tadi. Saya tanya, bapak sebelum nikah sudah tahu istrinya nggak pakai jilbab? Sudah tahu. Kenapa nggak nikah dengan yang pakai jilbab? Dari awal banyak kan yang pakai jilbab, gitu kan? Kenapa nggak cari? Kenapa nggak cari yang memang sholat? Kenapa yang cari yang di majelis ilmu? Jadi salah memilih dari awal. Konsekuensi adalah kita harus mengetahui akan terjadi dalam rumah tangga kita. Mungkin itu saja materinya insya Allah hari ini, dan kita akan ketemu nanti di pertemuan akan datang. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya, dan jangan terburu-buru karena satu paket rumah tangga tidak bisa dalam 1-2 jam pertemuan. Ini butuh untuk kehidupan 50-60 tahun ke depan, bahasan satu persatu. Yang penting kita ngambil pembukaan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.